Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian tahu kan kita di mana? Betul, kita sedang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, hari ini di Kabupaten Pamekasan saya akan gerebek kandang sekaligus mau tanya-tanya kepada seseorang yang kebetulan beliau akan mengadakan lomba karapan sapi di lapangan Mortaci Kabupaten Pamekasan. Nah, siapakah dia? Dia adalah Bapak Andi. Nah, informasinya nih tadi saya sudah konfirmasi ke Bapak Andi. Beliau tinggal di Desa Klurbu, Kabupaten Pamekasan. Nah, seperti apakah perbincangan kami dengan beliau, sekaligus gerebek kandang, sekaligus mau tanya-tanya persiapannya bagaimana untuk nanti pada tanggal 8 Desember 2019 di lapangan Mortaci. Yang bikin saya menarik adalah hadiahnya. Nah, hadiahnya seperti apa? Hadiahnya kalau menurut saya sih nggak seperti biasanya pada zaman-zaman sekarang. Biasanya sepeda motor, kadang ada mobil. Nah, ini hadiahnya berbeda bagi juara 1, 2, 3, golongan atas dan golongan bawah. Seperti apakah obrolan kami? Ikuti perjalanan YouTuber low cost di Kabupaten Pamekasan, di Desa Klurbu, di kandang apa, Rul? Ingat? Kita juga lupa. Kalau penasaran, ikuti terus perjalanan YouTuber low cost di Kabupaten Pamekasan. Walaupun malam-malam, kita tetap berangkat, bro. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak kesasar ke rumahnya Pak Andi nanti. Semoga Pak Andi ada di tempat. Cuman tadi saya telepon Pak Andi ada di tempat sih. Bersiapakah nanti? Penasaran? Penasaran? Apa yang kita obrolkan nanti? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channelnya YouTuber low cost, pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillah, hari ini saya bisa mengunjungi suatu tempat. Nah, kebetulan ini kalau boleh dikatakan sih bukan orang asing lagi di dunia karapan sapi, khususnya di Pulau Madura. Nah, alhamdulillah, walaupun kondisi badan saya agak capek, tapi saya sempatkan diri untuk mampir. Yang pertama bersilaturahmi, yang kedua mau gerebek kandang, kemudian yang ketiga
mau menanyakan tentang persiapan-persiapan, dan mungkin nanti ada pertanyaan yang lain selain apa yang saya rencanakan. Nah, saya sedang berada di kandang tim Ratnadi di Kabupaten Pamekasan. Nah, tim Ratnadi ini sebenarnya tim sudah lawas, tim kecil tapi lawas. Betul Pak ya? Nah, di sebelah saya ini adalah Pak bosnya. Nanti kita kenalan, kemudian kita korek-korek karena beliau ini insya Allah pada tanggal 8 Desember 2019 akan mengadakan lomba karapan sapi tradisional. Nggak usah banyak ngomong, mari kita obrak-abrik, korek-korek informasi apa saja yang akan kita dapatkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kalau boleh saya tahu, saya bicara dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Ahmad Kusyadi dengan sebutan Adi Lesap. Wah. Yang ada di Kabupaten Pamekasan. Oh, ini Bapak terkenal dengan Adi Lesap di Kabupaten Pamekasan. Pak, saya mau tanya-tanya nih. Sebentar lagi kan Pak, saya panggil apa? Pak Adi, Bos Adi atau? Nah, Pak Adi aja. Pak Adi aja ya? Iya. Oke, Pak Adi, sebentar lagi nih Pak Adi akan mengadakan lomba, betul Pak ya? Iya. Pada tanggal Tanggal 8 bulan 12 2019 besok lusa. Oh, berarti kurang 2 hari lagi nih Kurang Pak 2 ya? hari ya. Nah, pertanyaan saya, persiapannya Pak Adi ini apa saja sekarang? Untuk persiapan lapangan sudah 100% sudah siap. Tinggal besok hari Sabtu saya harus ke pasar cari hadiah. Beli hadiah yang untuk hari Minggu. Karena memang harus besok belinya. Karena ini lain daripada yang lain. Kok nyarinya di pasar Pak, bukan di dealer? Bukan. Ini kan saya sebenarnya mau mengangkat tradisi Madura karapan sapi dari arus bawah. Dari pemula. Berarti hadiahnya besok apa? Sepeda motor, mobil, helikopter, tank? Nah, untuk ini malah lebih mahal dari itu sebenarnya. Apa tuh bro? Penasaran nih bro. Dikatakan lebih mahal apa? Yang diadu itu besok sapi, kerapannya, hadiahnya itu sapi. Lah, kok nggak umum Pak? Nah, yang saya yang biasanya nih ya, Iya. teman-teman, biasanya kan lomba karapan sapi, entah itu tingkat karisidenan, tingkat kabupaten atau karapan kecil sekalipun, itu kan hadiahnya sepeda motor atau mobil. Nah, ini kok sapi loh. Karapan sapi, lombanya sapi. Kenapa Pak Adi? Nah, Mungkin Pak Adi punya alasan. Kenapa Ya, tuh Pak Adi? Sebenarnya kan begini. Dulu waktu tahun 94 sudah saya sering nangkap karapan sapi. Dengan hadiah waktu itu 6 ekor kambing. Pesertanya tidak banyak kayak sekarang. 23 pasang sapi saya adu tetap. Dengan hadiah kambing. Dari kambing-kambing sampai melangkah ke hadiah sapi waktu itu saya. Jadi 6 ekor sapi, perempuan semua. Antusias teman-teman, senang. Dengan musimnya sepeda motor sudah banyak di kalangan masyarakat, sudah banyak membutuhkan sepeda motor, terus terjun dengan hadiah sepeda motor. Lama-kelamaan menurut saya pakai hadiah sepeda motor, ya kalau memang dari dealer tidak masalah. Baru maksudnya Pak ya? Iya. Oh. Itu tapi kan kalangan bawah termasuk saya kalau ngadu di urusan sepeda motor yang dari dealer kan biayanya pasti banyak juga. Jadi saya antisipasi mengangkat dari arus bawah dengan hadiah sapi. Saya mulai hari lusa ini, minggu lusa, saya dengan hadiah 6 ekor sapi. 6 ekor sapi. Iya, itu sapi cantik-cantik semua. Kenapa saya bilang cantik? Karena itu sapi perempuan. Ya iyalah Pak Adi, masa Iya. kalau jantan cantik itu kan setengah itu mateng. anehnya. Si tulang lunak berarti Pak Adi, Iya. alias bencis. Kalau boleh tahu Pak Adi, Iya. itu alasan pertama ya Pak Iya. Adi ya. Apa ada alasan yang lain? Mungkin saya adalah penggemar, kalau saya boleh dikatakan penggemar tapi tidak bergerak di lombanya ya. Cuman saya mengekspos di dunia karapan sapi. Selama ini yang saya tahu kan adanya sepeda motor. Apakah ini tradisi lama atau tradisi baru yang sedang dibuat oleh Pak Adi?
Itu dengan hadiah sapi tadi. itu sebenarnya sudah lama. Cuma dengan bergulirnya waktu pakai dengan hadiah sepeda motor. Tapi berjalan lama sepeda motor, saya lihat kok tiap hasil hadiah itu jualnya di bawah standar. Waktu belinya katanya 5 juta. Hadiahnya itu Satu unit sepeda motor. unit. Tapi begitu saya dapat hadiah, waktu itu saya juara 1 di sini, Ratnadi. Hadiah sepeda motor Supra second, saya jual 2,5 juta. Rugi berapa itu dari harga waktu beli? Waktu beli 5,5 juta waktu itu, dijual 2,5 juta dengan teman-teman. Terus saya kasih kepada pengikut-pengikut. Tapi yang saya munculkan sekarang ini pakai hadiah sapi, insya Allah tidak terlalu rugi. Seumpama saya besok ini beli harga 6 juta satu, nanti siapapun yang dapat dijualnya tidak mungkin laku 4 juta, paling enggak 5 juta atau 5,5. Jadi ruginya nggak begitu banyak Pak Adi ya? Itu maksud saya. Jadi mau mengangkat dari sektor ekonomi pengerap biar tidak terlalu rugi. Tapi namanya kerapan itu menang rugi apalagi yang kalah. Tapi jangan dibilang dari gitunya. Ini tradisi kebudayaan milik nenek moyang kita semua. Harus dilestarikan itu. Itu alasan saya untuk lomba yang besok ini saya pakai hadiah 6 ekor sapi. 6 ekor sapi Pak Adi ya? Iya. Nah itu 6 ekor sapi dewasa atau masih anakan Pak Adi? Nah, untuk sapi kategori untuk hadiah itu pasti anakan. Oh gitu. Iya, tapi anan yang sudah doyan makan, sudah ada memek lagi sudah itu. Nggak memek nu ya. Iya. Nggak memek nu. Sudah siap makan sudah. Ingat teman-teman, sapinya itu memang anakan tapi yang nggak mini nu. Iya. Sudah makan gitu mak. Nah, lo kok bicaraku begitu sih model. Mungkin ada alasan lagi Pak Adi, selain tadi biar teman-teman tidak rugi terlalu banyak, kemudian mengembalikan tradisi hadiah yang dulu pernah ada, kemudian sekarang diganti sepeda motor, kemudian Pak Adi punya ide untuk mengembalikan hadiah apa yang dulu sapi. Mungkin ada alasan yang lain Pak Adi selain itu? Untuk lomba yang besok memang saya akan kembali ke waktu saya tahun 94. 94 saya sudah mengadakan lomba dengan sportivitas yang sangat tinggi. Jadi untuk lomba besok itu saya bagi dari 3 full A, full B, full C dengan ukuran yang sangat sportif. Lotre di lapangan kita bikin bersama panitia dengan pengerap. Jadi seumpamanya full A itu pesertanya 30. Kita hitung 30 dari lotre itu. Jadi semua pengerap itu puas dengan hasil nomor yang akan besok lotre didapat itu. Karena tidak ada pesanan saya minta nomor 1, saya minta nomor terakhir, tidak ada. Untuk lomba yang tanggal 8 saya bertanggung jawab, tidak ada kecuali tetap di lotre di tempat dengan sportivitas dihitung bersama dengan para pengerap. Jadi insya Allah pengerap untuk besok ini puas dengan hasil dari hasil lotre untuk pengambilan nomor. Berarti peserta nggak bisa milih patek merah putih, nggak bisa Pak dia kalau sudah seperti itu? Nggak bisa, karena ini sudah tanggung jawab saya. Saya siarkan waktu lomba di Bangkalan, saya sudah siarkan bahwa saya bertanggung jawab tidak ada pesanan nomor sidit kanan kiri, tidak ada. Jadi untuk besok tetap dilutre semua. Saya hitung seumpama 30, ya 30 itu yang dilutre. Masalah nanti mau ditukar dengan punya saudara, dengan punya teman, tidak masalah. Itu sudah di luar tanggung jawab panitia. Yang penting yang full A ditukar dengan full A, yang full B tetap full B, yang full C full C. Jangan ditukar full A dengan full B, tidak boleh. Itu karena disesuaikan dengan ukuran itu sudah. Oh gitu. Iya. Nah, kalau saya lihat nih Pak Adi, mungkin ada teman-teman yang mungkin baru senang dengan karapan sapi. Yang dikatakan akan diukur itu apanya Pak Adi? Yang akan diukur, ukuran ini ikut golongan ini. Itu mungkin bisa dijelaskan pada viewer saya atau subscriber saya Pak Adi di channel saya. Mungkin ada yang belum paham mungkin. Begini, kalau di kerapan sapi
lain dengan kejuaraan yang lain. Istilahnya gini, kalau tinju diukur beratnya, ditimbang beratnya. Kalau sapi enggak, diukur tingginya. Jadi walaupun kurus, krempeng, tapi kalau tinggi ya tetap ikut yang tinggi. Nah, jadi kelihatannya itu kalau sebelum diukur sapi kayaknya besar, tapi begitu masuk meteran itu kecil, jadi cuma kelihatannya itu yang besar. Jadi nanti untuk besok saya standar untuk full C itu 100 ke bawah. 100 cm ke bawah, 1 meter ke bawah. Yang full C. Ya. Yang sedangkan full B? Full B itu di atasnya 100 sampai 106. Itu full B. Yang dari 107 sampai berapapun itu bebas itu full A, termasuk golongan besar. Golongan besar, golongan iya. bawah ya, Pak Adi ya. Iya. Oh gitu teman-teman. Nah itu sebenarnya jujur sebenarnya itu pertanyaan saya pribadi. Saya nggak tahu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Bisa jadi apa yang tidak saya ketahui barusan bisa jadi teman-teman juga tidak tahu kan. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Adi. Ini Pak Adi. Tadi timnya apa saya lupa malah timnya. Saya tim Ratnadi. Ah ya Ratnadi. Ada sejarahnya nggak Pak Adi? Kenapa kok dinamakan Ratnadi? Ratnadi itu sejarahnya saya tidak tahu persis dan tidak terlalu menguasai sejarahnya Ratnadi. Tapi sepintas saya tahu dari teman saya yang Sumeneb. Ratnadi itu seorang putri. Dia kehidupannya dari kecil sampai menginjak dewasa itu dalam keadaan sangat sulit. Dari segi apapun. Kesusahan maksudnya Pak Adi? Kesusahan. Tapi itu namanya Ratnadi bukan zaman sekarang. Dulu itu masih zaman kerajaan. Dengan giatnya dia bekerja, berusaha, mungkin dengan selalu berdoa, dia sampai naik. Malah katanya itu sampai ada di kerajaan. Apa itu permaisuri yang keberapa, apa itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas Ratnadi itu dari kehidupannya waktu kecil sampai dewasa itu dalam kesusahan. Jadi saya punya, loh kok kayaknya kehidupannya mirip dengan saya. Saya kan bukan bos, jadi saya dari bawah ambil sapi dari Sepudi. Dengan teman-teman sana beli di induknya, saya ajari. Nanti seumpamanya punya bakat, kita nanti ada laba hasil dari pembiayaan saya jual. Itu apa ya? Kayaknya harus pakai nama itu saya itu. Ratnadi itu. Iya. Ratnadi memang tim kecil, tapi sapi Ratnadi itu ya menurut saya pribadi Iya. sudah apa ya? Punya prestasi juga. Oh gitu. Ya. Yang nampak sekarang tahun 2018 saya punya sapi namanya Ratnadi. Kecil waktu itu saya beli di Sepudi dengan harga cuma 30 juta. Saya bawa dari Sepudi, nyampe sini saya rawat, saya kerap, masuk di Pademau berkali-kali di full C. Waktu itu laku 140, masih kecil, tidak sampai 1 meter. Terus saya bilang sama yang beli, insya Allah kamu punya sapi hebat. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah tahun 2018 masih remaja sudah masuk Piala Presiden. Yang waktu itu pakai nama Kopassus, punyanya UU Sumeneb, Haji Soi. Iya. Nah, terus masuk dengan punya saya yang besar, saya masuk juga Ratnadi yang besar. Iya. Saya kalah di tingkat Kabupaten Pamekasan. Yang Ratnadi yang ganti Kopassus masuk Kabupaten Sumeneb sampai kerap keresidenan. Jadi saya yang juga asal muasalnya. asal muasalnya punya kebanggaan tersendiri. Berarti Pak Adi ini boleh dikatakan pencari bibit unggul. Iya menurut saya iya. Menurut orang lain tidak unggul tidak masalah. Yang penting survei membuktikan. Nah, yang Kopassus itu barusan 2019 masuk lagi di Piala Presiden. Iya betul. Saya juga di lapangan dipanggil dengan yang punya itu. Ayo Pak Adi, ini bekas dari sapi sampian. Saya juga merasa bangga. Yang satunya itu di acara Moncong Putih itu juga bekas dari sapi saya. Yang kemarin Iya. juara golongan bawah itu Pak Adi. Ada yang kalah dengan Sonar Muda itu,
yang namanya Mekadir apa itu. Oh. Itu satunya dari kandang Ratnadi. Oh gitu. Iya. Ini kalau boleh survei membuktikan memang betul. Iya. Ini pencari bibit unggul. Nah, ini dengar-dengar Pak Adi, barusan saya sebelum ke sini selentingan nih kabar angin. Ada yang namanya diesel atau Pak Adi? Oh, Mas. Ini di diesel tuh. Iya. Itu Saya kagum dengan Mas ini. Kok tahu nama diesel ya? ya namanya YouTuber Pak Adi, Oh, harus ya. cari informasi Nah, dulu. Begini sejarahnya. Saya kan senang kerap. Ya memang namanya asli Madura. Makanya saya bilang, jangan ngaku Madura kalau tidak tahu kerapan sapi. Karena apa? Madura ikonnya kerapan sapi. Iya, Nah. betul. Saya waktu itu tahun 88 sudah pelihara sapi. Waktu itu sapi saya yang saya pelihara bukan punya saya sendiri, cuma saya yang pelihara. Tahun 89 itu sudah juara 1 Piala Presiden di Kabupaten Pamekasan. tahun 89 dengan hadiah 1 unit sepeda motor TRS dengan nama sapi Diesel. Aneh kan? Itu ada sejarahnya nggak Pak Adi? Nama Nah, ini- Diesel itu gini. Saya dulu kan ikut dengan bos saya. Maksud saya kan juga kerja dulu dengan yang punya itu. Saya yang rawat sapinya. Asal muasalnya sapi Diesel itu gini. Dulu kan sini tidak ada lampu PLN, tidak ada. Daerah saya tidak ada. Pakai lampu Diesel. Jadi cuma hidupnya setengah jam 12 sudah mati semua. Waktu itu dieselnya itu rusak, dijual, beli yang baru untuk yang pakai lampu, terus dari uang diesel itu dibeliin sapi. Kok memutuskan untuk dibeli diesel rusak? Yang rusak Pak Adi ya? Yang rusak Dijual. terus dibeliin sapi, saya yang pelihara. Waktu itu Siapa yang memutuskan untuk beli sapi itu Pak Adi? ya apa ya, bos saya itu Oh. gimana ya kalau beli sapi, oh enak itu. Tapi uangnya mana? Itu hasil jual diesel itu kan. Oh ya ya. Nah, jadi diesel dijual, dibeliin sapi, alhamdulillah jadi sapi kerapan. Itu menjuarai Piala Presiden tahun 89 dengan nama sapi si Diesel. Si diesel. Iya. 89. Kayaknya saya baru menginjak remaja Pak Adi. Itu saya sudah ada di kerapan sapi. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi pas dinamakan diesel dan alhamdulillah dari hasil jual itu bisa menjuarai Piala Presiden tahun 89. Wah, ini penuh dengan sejarah ternyata di kandang ini. Wow, keren. Nah, ini buat teman-teman yang masih masih remaja atau baru menyukai tradisi karapan sapi, ini saya kira informasi penting buat kita karena beberapa hari yang lalu saya tidak sengaja juga pernah membongkar sejarah dari, maaf Pak Adi kalau saya sebutkan sendiri Pak Adi ya, walaupun di kandang sini. Waktu itu saya tidak sengaja di Sonar Muda. Nah itu beliau menceritakan, saya menanyakan tentang Sonar Muda, kenapa dinamakan dengan Sonar Muda. Nah kalau teman-teman pengen tahu bisa klik di atas nanti ya. Nih yang kemarin sejarah. Nah ternyata tanpa sengaja saya pun juga membongkar sejarah lagi di sini. Gitu teman-teman. Nah ini buat teman-teman ya, tidak terkecuali saya ya, tanpa sengaja saya tahu selentingan dari kabar angin nama diesel ini kayak apa sih, kayak garang amat namanya diesel. Kemudian kok bisa menjuarai, ada sejarahnya. Ternyata dari awal saya tanyakan tentang Ratnadi, kemudian ada sejarahnya pula. Kemudian diesel juga ada sejarahnya. Wah keren nih. Ini kandang penuh sejarah ternyata Pak Adi ya. Nggak percuma Pak Adi bertahun-tahun. Berapa tahun nih Pak Adi kira-kira? 30 tahun Pak Adi? Iya, sekitar 30 tahun. Sekitar 30 tahunan Iya. ya? 30 tahun. Jauh bro. 30 tahunan Pak Sudah Adi ya? pelihara sapi saya. Oke. Nah, sebagai penutup, jangan lupa saksikan karapan sapi tanggal 8 Desember 2019 di lapangan Mortaci Pamekasan dengan hadiah sapi cantik, sapi sonok. Yang jelas kalau ngomong cantik berarti sapi betina. Kalau cantik sampai jantan itu tulang lunak, manusia setengah jadi. Hati-hati.
gini bro. Oke, itu aja Pak Adi, informasi yang yang ingin saya tanyakan. Terima kasih sudah memberikan informasi yang insya Allah ini sangat penting sekali Pak Adi, sangat penting buat kami yang masih muda-muda ini, yang baru menyukai tradisi Madura karapan sapi. Ini luar biasa sejarah hari ini setelah diungkap oleh Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi informasinya. Bro, ini di luar ini ya. Pak Adi, boleh minum kopinya Pak Adi? Oh, iya. Wah, ini dapat kopi bro. Mari bro, kopi dulu bro. Alhamdulillah mantap setelah membongkar obrak-abrik kandang Ratnadi, ada kopi bro. Alright, terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Silakan pencet jika Anda suka dengan channel ini. Sekiranya channel ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa pencet. Dengan syarat Anda harus ikhlas. Tanpa kalian, YouTuber low cost bukan apa-apa. Terus dukung kami supaya kami terus semangat dalam memberikan informasi tentang pariwisata dan kebudayaan. Terima kasih. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi, dadah Padi. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Gua telat ya.